Mengutip pada Panduan Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang disusun oleh Kementerian Sosial, pola hidup bersih dan sehat atau yang kemudian disingkat PHBS adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Manfaat PHBS secara umum ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. PHBS memiliki 10 indikator kehidupan yang dijadikan sebagai tolak ukur bahwa seseorang dikatakan sudah melakukan atau memenuhi kriteria menjalankan pola hidup bersih dan sehat, yaitu 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 2. Memberi bayi ASI eksklusif. 3. Menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan. 4. Menggunakan air bersih. 5. Mencuci tangan pakai sabun dengan benar. 6. Menggunakan jamban sehat. 7. Memberantas jentik nyamuk sekali seminggu secara rutin. 8. Makan makanan yang sehat dan bergizi. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. 10. Tidak merokok. Pada tahun 2007, Departemen Kesehatan Republik Indonesia memberikan gambaran jenis-jenis perilaku hidup sehat yang harus dipahami, diterapkan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup sehat dan terjaga dari serangan penyakit. Di antaranya, 1. Perilaku mandi menggunakan sabun dan air bersih dilakukan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan kulit, mencegah penyakit kulit, menghilangkan bau badan, serta menghilangkan kuman dan virus. 2. Perilaku mencuci rambut dilakukan 2 kali seminggu menggunakan shampoo dan air bersih, bertujuan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran. Ketiga, perilaku membersihkan lubang hidung perlu dilakukan pada setiap kali mandi, guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernafas. Keempat, telinga juga harus dibersihkan saat mandi. Bersihkan bagian daun telinga ataupun luar telinga. Hindari mengorek telinga terutama dengan menggunakan benda-benda yang tidak aman. Batasi pula penggunaan headset. Kelima, perilaku menggosok gigi dilakukan minimal 2 kali sehari dengan memakai pasta gigi yang dilakukan setelah makan dan sebelum tidur malam, agar terjaga kebersihan gigi dan mulut, mencegah kerusakan pada gusi dan gigi, serta mencegah bau mulut yang tidak sedap. Keenam, perilaku membersihkan mata adalah salah satu upaya menjaga kesehatan mata. Hal lain yang harus diperhatikan adalah intensitas cahaya pada saat membaca harus cukup terang, dan jarak mata dengan bacaan minimal 30 cm. Ketujuh, perilaku mencuci tangan dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan. Kotoran dan bakteri yang menempel pada tangan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti diare, kecacingan, dan infeksi saluran pernafasan akut. 5 waktu penting mencuci tangan pakai sabun. 1. Setelah makan. 2. Setelah buang air kecil atau buang air besar. 3. Sebelum menjamah makanan. 4. Sebelum ibu menyusui bayi. 5. Setelah beraktivitas. Terdapat 6 langkah cara mencuci tangan yang benar menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir, lalu gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang terakhir, keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Kedelapan, perilaku memotong dan membersihkan kuku dilakukan minimal 1 kali seminggu, yang bertujuan untuk mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui sisa kotoran yang tersalip pada kuku dan jari jemari tangan, dan mencegah luka akibat garukan kuku. Perlu diperhatikan pula bahwa tidak boleh mengorek hidung dengan jari atau kuku tangan yang kotor, dan tidak memasukkan jari ke mulut atau menggigiti kuku.
Kesembilan, menggunakan alas kaki. Penggunaan alas kaki perlu dilakukan agar kaki tidak terluka atau tertusuk benda tajam dan mencegah penyakit seperti penyakit cacingan akibat menginjak kotoran. Kesepuluh, pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan agar terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan oleh pakaian basah atau kotor. Kesebelas, makan makanan bergizi seimbang. Gizi seimbang adalah nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Fungsi dari makanan dalam piramida makanan meliputi 1. Zat tenaga. Zat tenaga diperlukan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Zat tenaga dihasilkan dari karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Zat pembangun. Zat pembangun diperlukan untuk membangun dan mengganti sel-sel atau jaringan di dalam tubuh yang telah rusak. Zat pembangun dihasilkan dari protein. 3. Zat pengatur. Zat pengatur diperlukan untuk mengatur berbagai proses kimia dalam tubuh. Contohnya, vitamin dan mineral.